Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Dulur-dulur, kita kumpul kembali nih. Ngopi, disik, ngolah pikir, diskusi asik. Ya, malam lalu kita sudah bahas beberapa permasalahan dan kita sudah mendapatkan jawabannya. Semoga apa yang kita ketahui kemarin, hari ini Allah berikan kita kekuatan ilahiyah, ilmu laduniyah, agar kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, malam hari ini, ini Pak Tarso ini dari bawah itu udah berasa ada unek-unek yang mau disampaikan. Nah, malam hari ini, monggo Pak Tarso, dimulai dari Pak Tarso. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi disik yang berbahagia. Tadinya sebelum ke sini saya tadi sebenarnya nggak ada pertanyaan. Tadi sore pas saya buka konten semalam, kebetulan semalam saya nggak ikut. Yeah. Itu yang membuat pertanyaan saya itu pertanyaannya Ustadz Andri ya. Yeah. Tentang perintah makan dan minum. Nah, terus karena mungkin penasaran ya Ustadz Andri mungkin. Padahal waktu itu udah berawal ditanyakan masalah kerja sebenarnya nggak ada perintah kerja. Mungkin pengen membantah gitu ya. Penasaran. Tapi kenyataannya udah dijelaskan kan, kita sepakat deal. Kali ini mungkin pertanyaannya hampir mirip sama Ustadz Andi saya mungkin. Oke, monggo. Gini, masalah ini Pak, masalah nikah Pak Lukman. Masalah nikah. Ya, Oke, siap. di Al-Quran itu memang secara eksplisit atau secara jelas itu memang nikah itu kan nggak diwajibkan. Nggak diwajibkan. Nggak ada, dalam ayat itu memang nggak ada kata-kata yang menekankan bahwa nikah itu wajib. Oke, gitu. Nah, terus justru malah kebanyakan orang nikah itu mengikuti sunnah Rasul. Artinya kalau sunnah itu ya dijalanin ya dapat pahala, nggak dijalanin juga nggak berdosa kan begitu ya. Iya. Bahkan di dalam nikah ini memang rujukannya mungkin tadi udah saya cek bolak-balik gitu. Setahu saya cuma ada 3 ayat referensinya. Apa itu? Di surat di nikah, masalah nikah tadi. Iya. Kalau nggak salah di surat An-Nisa ayat 1. Iya. Ayat An-Nur ayat 32 dan satu lagi kalau nggak salah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Terus yang ingin saya tanyakan, masalah nikah ini, apa dibalik hikmah dibalik nikah itu kenapa? Hikmahnya, ada hikmahnya apa kok di Al-Quran itu secara jelas nggak dinyatakan bahwa itu wajib? Otomatis ada hikmah dibalik itu kan? Nah, ini sebelum saya tanyakan ke narasumber Pak Kiai, sebaiknya kita diskusikan dulu. Monggo tanggapannya Pak Ustadz kali ini mungkin Pak, kenapa di nikah itu nggak secara eksplisit nggak diwajibkan gitu? Soalnya kalau bicara wajib berarti kalau dia nggak menjalankan nikah berarti kan berdosa dong kalau nggak sama kayak makan minum kerja itu. Monggo tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Salam semuanya. Pada malam hari ini masalah nikah kenapa nggak wajib? Nah, nikah itu kebutuhan seperti makan minum. Kalau nggak butuh ya nggak. Seperti tujuan nikah kan ingin mendapat ketentraman, ketenangan, itu kan kebutuhan. Ya kalau butuh ya nikah, kalau nggak butuh ya enggak. Kalau nggak nikah udah tenang ya enggak usah. Kalau nggak nikah, kalau belum nikah kok rongsang apa-apa itu ibaratnya ya. Nah itu untuk mencari ketenangan kita nikah. Ya
sesuatu itu pasti ada hikmahnya, ada untuk Allah itu ada hikmahnya. Kenapa dengan nikah kita bisa tahu ada sesuatu syir di situ yang bisa tidak dirasakan kosong. Kosong ada nggak? Angka 0 tadinya kan nggak ada. Tapi Al-Khwarizmi menemukan angka 0. Berarti kan ada. Dengan nikah itu ada hikmahnya. Bagi yang tahu. Nah, menurut saya kebutuhan, butuh. Kalau nggak butuh ya nggak nikah, nggak apa-apa, nggak haram. Kan nggak wajib katanya Pak Karso. Ya. Udah mencari di Al-Quran berapa itu. Saya nggak jawaban Al-Quran, jawaban yang saya mengerti aja lah. Gitu. Kebutuhan. Kalau Pak Karso nggak nikah, rungsang cari. Yang udah cerai kok masih galau pikirannya. Jangan-jangan butuh cewek nih. Nah, Harus nikah. Ya nikah. Kebutuhan kan itu butuh. Kalau nggak nikah dia udah nyantai-nyantai aja, hidupnya enjoy. Nggak apa-apa, nggak wajib. Iya. Seperti kebutuhan makan dan minum. Kenapa? Itu makan minum itu ada rahasia juga. Nikah juga ada rahasia. Orang makan pasti minum. Pasti membutuhkan, pasti minum kebanyakan. Tapi kalau orang minum belum tentu makan. Karena di dalam tubuh kita itu yang lebih banyak air. Di alam semesta ini air. Ya. Di atas sana air berapa miliar itu kalau diselidiki ilmuwan-ilmuwan itu. Makanya orang sakit itu kan nggak makan, cuma diinfus kan. Minum. Itu ada rahasia juga. Orang nikah pun ada rahasianya. Tenang, ketenangan lah itu. Untuk mencapai tenang itulah di ayat Al-Quran ya ayat nafsul mutmain bisa kembali ke roh tujuannya itu. Kalau nikahnya tenang, kalau nikahnya berantem ya enggak tenang. Monggo yang nikahin yang lain. Jadi begitu. Ya, Kang Mandur dulu. Oh, saya. Baik. Tadi Pak Tarso bilang bahwa nikah itu tidak diperintah ya? iya, tidak diwajibkan secara eksplisit, secara langsung gitu. Maksudnya detail diperintahkan, diwajibkan lah ibaratnya. Ya. Tidak kayak puasa kan diwajibkan. Ya. Saya dapati ini di surat An-Nisa juga, Pak Tarso. Surat An-Nisa ayat 3 ya. Ini penggalan dari ayat surat An-Nisa ayat 3. Nah, ini sebelumnya tentang pernikahan juga, tentang tujuan dari nikah. Nah, di sini di ayat 3-nya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Itu. Jadi nikah itu ternyata bagian dari perintah. Kalau di surat An-Nisa ya ada perintah itu. Dan saya sepakat dengan ungkapan Pak Kalimi tadi bahwa nikah itu adalah kebutuhan biologis yang nggak bisa diwakilkan. Nah, sehingga ada kata-kata itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ya, kalau syahwatnya sudah beralih kepada laki-laki kan namanya zalim. Ya. Gitu. Atau dia lebih memilih sendiri karena bisa onani gitu kan. Gitu kan. Nah, itu juga zalim namanya. Kalau memang itu untuk membebaskan dirinya dari kebutuhan seksual ya dengan cara seperti itu zalim namanya. Makanya nikah itu jadi diperintah. Ini menurut versi Al-Qur'an ya, surat An-Nisa. Kemudian apakah ada rahasianya di balik itu? Ya jelas, segala sesuatunya Allah menciptakan segala sesuatunya tidak dengan sia-sia. Semua pasti ada hikmahnya. Semua pasti ada rahasia yang akan terungkap. Nah, kalau bicara salah satu rahasia dari pernikahan itu, dalam pernikahan itu ada perkawinan. Perkawinan itu menurut saya adalah
kelakuan seksual ya, dimana ada hubungan intim. Nah, hubungan intim itu ketika seseorang melakukan hubungan intim ada yang disebut dengan klimaks. Mohon maaf ini ya, kita bicara agak dewasa sedikit. Klimaks yang artinya ketika kita mendekati puncak itu ada perasaan yang tidak kita bisa gambarkan. Wah, gitu kan. Nah, waktu ditanya rasanya juga kayak apa kita nggak tahu tuh. Ya begitu deh, gitu ya apa gitu. Kadang kalau istri kita ditanya juga rasanya gimana? Emas gitu biasanya. Karena udah nggak bisa ngejelasin itu apa gitu kan. Tapi itu nyata, itu ada, itu adanya dirasa. Nah, ya mungkin kalau bisa dibilang itulah surga gitu kan, bagian dari surga yang kita bisa rasakan di dunia ini. Itu menurut versi saya. Salah satunya adalah merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang surgawi gitu kan, dan itu adanya sekarang di bumi ini gitu. Itu menurut versi saya. Bisa jadi saya salah. Gitu. Begitu Pak Tarso. Ya. Nah, Bang Andri, monggo Bang Andri. Hah? Belum ada. Belum ada jawaban. Bang Nur, mau nambahkan? Kalau saya masalah nikah itu ya kan kebutuhan ini, kebutuhan batin. Kebutuhan batin. Ada kebutuhan lahir, ada kebutuhan batin. Harus seimbang. Lahirnya ada, batin juga ada. Untuk keseimbangan. Keseimbangan, ya. Untuk keseimbangan ya, Pak. Keseimbangan. Oke. Kalau kita bicara soal lahir aja, batinnya kosong juga. Makanya perlu lahir batin. Bersihkan lahir batin. Makanya nikah juga harus lahir batin. Nikah lahir batin. Iya. Cuma kalau lahirnya aja ya udah repot. Ya. Dari tanggapan Mbah Nur ya. Jadi nikah itu menjadikan kita seimbang ya, Mbah, lahir dan batin gitu. Dan tujuannya juga bukan sekedar pemenuhan fisik aja gitu, tapi lebih kepada apa? Rasa kita ya, ukhrawi kita ya. Oke. Gimana Pak Tarso? Apa? Dilanjut? Baik. Pak Yai, ini Pak Tarso ada sedikit apa sekelumit unek-unek yang mau disampaikan yang mengenai pernikahan ya Pak Tarso ya. Pernikahan. Apakah ada rahasia di balik pernikahan itu? Terus apakah menurut Pak Tarso tadi bahwa perintah nikah itu tidak ada gitu ya Pak? Tidak wajib. Tidak wajib sehingga tidak wajib. Ya gitu. Ya teman-teman udah menjawab termasuk saya. Nah kali ini kita ke narasumber ya untuk lebih jelasnya seperti apa. Monggo Pak Yai. Ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Ngopi rokok, ngolah pikir roh sing pokok. Nah, kudu roh sing pokok sih ya. Roh sing pokok. Sing dibahas pokok apa ora. Karena pokok ora usah didawa-dawane. Termasuk makan minum apa tidak? Tadi kan nyinggung makan minum bareng. Gitu. Semalam udah detail Pak. Udah, berarti nggak usah. Tadi ini Ya. fokus ya. Ya, fokus. Nikahnya aja. Nikah nggak wajib. Yang mewajibkan siapa? Yang mewajibkan siapa? Oke ya. Kita dulu lah. Nikah itu apa sih? Nikah itu sebuah proses supaya orang melaksanakan apa yang menjadi kebutuhannya itu dengan tertib gitu loh. Nggak ngawur, nggak ngaco, nggak sehingga tidak terjadi kerusakan. Itu nikah itu kan. Dan nikah itu secara bahasa an-nikahu lugotan an-nikahu lugotan ad-domu awil jam'u. Nikah itu menurut bahasa itu himpunan. Ad-domu himpunan. Au al-jam'u atau kumpulan. Ini kita lagi nikah ini. Nikah nggak kita? Nikah. Yang mewajibkan siapa? Udah toko dhewe dong ngumpul cuman pantun no. Apa tadi itu? Ya. Apa tadi? Ya, daun kencur apa? Apa tadi ya? Daun kencur dimakan pengantin kurang gawean. Daun kencur. Oh iya.
Meluncur. Meluncur konten. Ya kan? Emang wajib nggak sih kita kumpul? Enggak wajib. Sunnah? Enggak juga. Itu kan kalau sudah bicara wajib itu bicara hukum Pak ranahnya. Yang bikin hukum siapa sih? Ya kemudian nikah itu kemudian disyariatkan. Jadi yang enak tuh disyariatkan. Disyariatkan. Kenapa disyariatkan? Karena ada anjuran lewat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Syariat. Ya. Belum fikih nih, belum. Syariatnya dulu dicari. Betul nggak? Iya. Nah, kalau bicara syariat berarti Al-Quran dan Sunnah. Sunnah. Nah, nanti kalau fikih udah mulai ada ijtihad para ulama. Dari hasil ijtihad itu bisa diijma'i. Kalau nggak bisa diijma'i nanti dikias. Sehingga landasan hukum Islam itu menjadi 4. Ya kan? Al-Quran, Sunnah, ijma', kias. Itu kan aswajab gitu. Iya, sebenarnya. Itu tidak hukum Pak. Ya, landasan hukumnya itu. Jadi nikah itu syariat Pak. Di surat An-Nisa lah tadi itu fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Maka nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang baik menurut kalian. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi kalau kamu nggak bisa adil udah 1. Itu kan? Iya. Ya, Itu. Jadi ada perintah nggak? enggak. Ada perintah nggak? Iya. Enggak, ini yang harus dipahami dulu. Iya. Nikahilah olehmu itu perintah bukan? Nikahilah olehmu. Perintah bukan? Nikahlah kamu itu disuruh apa bukan? Iya sih. Iya sih. Kalau bahasanya iya kayak Ya iya perintah lah. Iya. Ya kan? Iya. Perintah kan? Iya. Kalau sampean merintah anak apa mesti wajib dilakoni? Kan suka-suka anak orang dilakoni yo sampean orang nesu yo ora dipateni anak sampean. Ningkailah perempuan. Ningkailah perempuan berarti wajib. Maka ningkailah perempuan wajib. Gitu. Iya. Yang diperintah nikah laki-laki, yang dinikahi perempuan kan gitu. Iya. Intinya harus jelas lah nikah itu. Yang lanang karo lanang. Kan yang itu syariat Pak. Kita bicara syariat dulu ya. Iya. Kemudian kenapa kok timbul hukum jadi ada wajib ada sunnah gitu ya? Iya. Nah, karena di samping orang ini disuruh taat sama Allah, disuruh juga taat sama Rasul. Karena perintah nikah itu dari Tuhan. Ini kan aturannya sebelumnya Pak, prosesnya. Makanya prosesi pernikahan kan beda-beda. Yang penting nikah. Prosesnya beda-beda. Wong Kristen nikahnya nggak kayak kita Pak. Cina nikahnya nggak kayak kita. Ini harus dipahami dulu. Cara menghimpunkannya nggak cara kita. Hindu, Buddha beda. Kan harus syarat rukun itu kan kita. Ya yang lainnya kita kan mungkin berbeda. Kita nggak mempelajari itu. Kita bukan dapur kita ya. Betul. Kita nggak ingin tahu ikut campur urusan orang. Nggak tahu. Di urusan kita harus tahu gitu. Itu syariat Pak ya. Nah, terus Rasulullah tuh pernah menyatakan gini. Yang munculnya hukum sunnah itu an-nikahu sunnati pamar rogiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, maka siapa yang nggak suka nikah itu berarti dia tidak termasuk golongan umatku. Penekanan bukan ini dari Rasul. Karena perintah nikah itu. Tapi dikatakan sunnah itu jalannya Nabi, jalannya Rasul. Nah, kemudian kan hukum sunnah itu ya kalau dijalankan dapat pahala, kalau nggak dijalankan nggak apa-apa kan jadinya begitu. Kalau wajib dijalankan dapat pahala, nggak dijalankan dosa. Jadi sama ini kalau nggak nikah ya dosa kalau wajib. Iya kalau wajib ya. Tapi kemudian Nabi mengatakan an-nikahu itu sunnah. Nah ini yang menjadi benturan, yang menimbulkan pemikiran itu. Jadi bagaimana ini
Nah, muncul fikih nanti. Kenapa ketika di Al-Quran dengan hadis itu seolah-olah bertentangan? Nah ini kan masalah Pak. Ya kan? Di Quran memerintahkan sehingga menjatuhkan hukum wajibnya. Di hadis menyunahkan. Makanya nanti kalau dipakai hukumnya nikah wajib, bisa nggak wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh. Nah makanya kalau cerita wajib itu udah nyimpang dari ciptaan. Kalau Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan, tapi kalau ini perintah cuman ada dua, perintah, larangan. Udah. Jadi kalau perintahnya nikah, mahum khilafahnya kalau nggak nikah dilarang. Betul nggak Pak? Ya begitu. Dilarang kamu nggak nikah itu. Emang ada hikmah apa sih nikah itu? Karena kenapa harus ada nikah? Ini aturan yang harus dipatuhi. Tetapi seandainya tidak ada nikah, orang butuh nggak sih itu? Betul. Lah iya, ada nikah nggak ada nikah, wong nglakoni. Wedhus ora tau nikah ora apa. Nah karena kita manusia dibuatlah sebuah aturan, akhirnya jadikan hukum. Ada yang menghukumi wajib, ada yang menghukumi sunnah, itu kan hukum. Ada yang memakruhkan, ada yang menjawazkan, artinya membolehkan lah. Itu boleh-boleh aja. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, yang menyunahkan, yang mewajibkan nikah itu. Nah, kan seolah-olah kalau kita lari ke nasih mansuh, seolah-olah kan ayat Al-Quran ini dimansuh sama sabda Nabi. Quran memerintahkan, menjatuhkan hukum wajib, Nabi menyunahkan. Tapi sunnah itu bisa bermakna jalan. Nikahku sunati, nikah itu jalan hidupku. Maka siapa yang nggak suka dengan jalan hidupku ya dia bukan golonganku, bukan umatku. Para Islam ini tidak termasuk dari golonganku. Berarti kan masih kowe ora iku kudu kebutuhan. Ada nikah nggak ada nikah tentu saya akan melakukan itu. Yang berdampak dari makan kan. Sebagaimana makan itu diperintah, minum diperintah. Buah dari makan dan minum itu menghasilkan apa? Hormon. Itu ya Pak. Nah, hormon itu butuh pelampiasan. Kenapa kemudian harus ada hukum nikah? Supaya nggak ngawur secara melampiaskannya. Jangan salah, jangan sampai terjebak pada suatu hal yang mungkar. Itu perlunya ada ditata dengan hukum. Jadi kalau ini perintah, larangan, ya udah. Ada amrun, ada nahyun. Betul nggak? Kalau nggak perintah, berarti larangan. Kalau diperintah, berarti dilarang melakukan sebaliknya. Kalau dilarang, berarti diperintah melakukan sebaliknya. Itu, ya kan Pak? Kalau kita dilarang mencuri, berarti sebaliknya wajib itu usaha yang halal. Jual beli, bertani. Makanya wajib. Tolabul halali. Wajibun ala kuli muslimin. Mesti menuntut rezeki yang halal itu hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan yang muslim. Karena ada hukum halal haram ada di sini. Hukum ini halal haram. Jadi wajib hukumnya kan? Iya. Karena kalau kita mencuri haram. Nggak boleh, itu larangan kan gitu. Itu makanya nikah. Bahkan pernah, kalau saya boleh cerita ya, katanya ini orang cerita, ya ini hanya sekedar learning to know, tapi usahakan kita learning to be lah. Jangan sekedar, kalau to know ya nanti hanya cerita lagi. Dulu di zaman Rasulullah, ini cerita, ada seorang pemuda gagah Pak, udah cukup umur Pak, udah dewasa Pak, gagah, mapan Pak, ya kan, hartanya banyak. Kaya, pemuda kaya, gagah, seger, normal, tapi nggak kawin-kawin, Ini dari kira semua. Ini bulan, kamu sehat, kamu normal. Kamu harusnya banyak,
Janji kawin-kawin nggak kawin-kawin gitu kan. Itu. Sekarang kamu pilih mau mati Yahudi apa Nasrani? Ada penekanan nggak ini? Iya. Nah iya. Berarti kata-kata sunahku itu bukan berarti terus boleh meninggalkan perintah. Iya. Beda kan Pak? Ini perintah sama wajib tadi loh. Iya, iya. Jadi nikah itu cuman prosesnya Pak. Karena kita orang Islam wajib untuk melakukan itu melalui proses nikah. Nah cara yang lain saya belum tahu bagaimana yang lain caranya. Yang saya tahu Islam ada syarat, ada rukun terpenuhi, selesai. Dan mudah sekali Pak. Sebelumnya ada nikah, nggak ada nikah, sampean tetap melakukan itu dengan cara apapun. Nah supaya jangan pakai cara apapun, makanya Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah aturan, namanya nih nikah. Nah pemuda tadi begitu, kamu saya pilih. Itu, makanya ada ya masarus sabab itu. Manis atau in kuntum baas buat. Hei para pemuda, kalau apabila kamu mampu, hendaklah kamu menikah. Artinya mampu, dia mampu memberikan nafkah, batin, badannya sehat, gitu ya, tidak usaha. Tapi kalau kamu nggak mampu, cobalah kamu lakukan puasa. Kenapa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, normal badannya gagah. Itu begitu Pak. Kalau masalah nikah, jadi tetap ada penekanan kudu Pak. Karena ada tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Salah satunya demi kemanusiaan. Coba ayat satunya kalau yang dibaca, jangan langsung dipotong ayat 3. Ya ayuhan nasuttaku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai semua manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu itu dari jiwa yang satu. Dulu cuma Adam. Satu awalnya. Itu min nafsin wahidah. Wa ja'ala ya ayuhan nasuttaku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Dan Allah menciptakan dari jiwa yang satu itu pasangannya. Hanya kemudian disebut tadinya cuma Adam, kemudian dibikin pasangannya Hawa. Zaujaha. Nah, dari pasangan keduanya wa bassa minhuma, dengan sepasang Adam dan Hawa itu aku tumbuhkan, aku bangkitkan dari keduanya wa bassa minhuma rijalan kasiron wa nisaan. Berkembanglah ada laki-laki yang banyak, begitu juga perempuan-perempuan yang banyak. Tujuan kemanusiaan Pak. Itu. Kemudian wattaqullaha. Maka kamu takwalah kepada Allah. Kalau kamu takwa, kawin lah. Ini mau yang ngono supaya jadi banyak. Ojo malah disumpel-sumpel. Bukan apa Pak, takutnya disumpel, jangan-jangan anak kita yang tadi kesumpel itu, jangan-jangan dia yang malah dicanangkan Allah jadi pemimpin masa depan. Guru-guru disumpel rasi lahir. Berarti sudah apa? Menentang kehendak Tuhan. Suruh punya itu banyak. Bahkan nikahilah olehmu wanita-wanita yang wadud dan walud, yang penyayang dan mau punya anak banyak. Lah kok sampean malah baru nikah udah disuruh KB loh. Baru nikah udah disumpel. Lah kamu tujuan menikah apa? Nah ini yang jadi masalah. Tujuan nikah juga ada berkembang biak. Coba orang tua kita punya anak 10, punya anak 12, punya anak. Masa kita 2 aja. Makanya kita dibikin pusing sama Allah. Walaupun anak cuma 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang tua kita dulu nggak ada anak rolas, anak 10 Pak. Mungkin 2 anak apa? Boro-boro Pak. Ini bukan capek Pak. Ya kan? 1 aja udah pusing Pak. 2 aja udah puyeng Pak. Iya. Orang sekarang tuh. Iya. Begitu. Orang diisin sama orang dulu nggak punya kepinteran. Nggak kayak orang sekarang. Iya. Pengetahuannya nggak banyak. Enggak banyak. Fasilitas nggak seperti kita. Iya. Kok kita malah ketakutannya lebih besar daripada orang tua kita dulu yang nggak punya fasilitas macam-macam, nggak punya ilmu macam-macam. Jadi pinteran wong dia, wong saya, wong dia nih.
Nanti sumpel-sumpel, Pak. Ini loh yang masalah. Hanya faktor ada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah sekarang pada ngeluh, lihat tuh Cina, negaranya kecil, tapi penduduknya banyak, bisa hidup sejahtera, pada kaya. Loh kita Indonesia, negaranya subur makmur, gemah ripah, lo jinawi apa aja ada, dilintasi katulistiwa. Setiap pagi rutin matahari terbit, setiap sore rutin matahari terbenam. Tidak seperti negara lain. Kok malah wedi anak? Cina wani ngono nyalah-nyalahno Cina. Wes salah. Lo kalau Cina nanti kuat bukan salah siapa-siapa. Betul nggak? Iya. Disebar di mana-mana. Banyak. Iya. Dan nggak ada Cina warga negara itu. Bangsa itu nggak ada. Pokoknya bangsanya dia pertahankan kebangsaannya. Paling warga negara. Gitu. Untuk berubah menjadi kebangsaan enggak, tetap bangsa Cina. Dimanapun. Hebatnya di situ. Nah bukan kita nyanyi Cina, ini fakta. Kita bicara fakta. Kok kita ketakutan yang negaranya subur, dua anak wedi. Nah itu yang salah kita. Akhirnya kan namanya lama-lama kita kedesak sama bangsa lain yang anaknya akeh. Iya. Betul. Akhirnya kan sekarang aja udah banyak kegusur kok. Iya. Iya. Ya kan kalah kuman, kalah akeh. Nek anakmu akeh sing golek duit akeh, Pak. Nek anakmu sithik sing golek duit ya anakmu loro. Loro sing siji kalong siji kampret. Wah, mbak repot. Anak loro lanang siji kalong, siji kampret ya kan. Satu tukang nyolong, satu tukang nyopet. Bingung kita malah. Ini kurang berkah. Nah ini hal-hal gini, ini loh hikmah Pak. Tadi yang ditakoni hikmah kan? Nah itu. Dan Cina itu punya ukhuwah Pak, walaupun nggak pernah gembor-gembor. Ukhuwah itu persaudaraan ya. Cina itu punya ukhuwah namanya ukhuwah Cinaiyah. Luar biasa. Cina itu tahu diri Pak. Nih. Delok, iku harus usaha tapi orang dimodali Pak. Tapi yang dimodalin tahu diri. Kamu mentang-mentang dapat modal jintentek nang nggon jajan oleh ono duit nggon jajan. Engko akhirnya apa modalin tek. Ora usah. Dagangane Entek. itu orang kita. Cina ndak mau. Pokoknya urung maju, urung sugih mangan bubur karo kerupuk. Tahu saya. Daerahku daerah Cina Pak. Bener. Cina itu kalau belum jaya, belum maju usahanya, mangane bubur. Dia prihatin, Pak. Tapi bubur itu sudah cukup untuk menguatkan dirinya. Coba katakan Cina ini. Pak, menurut ukuran wong kampung, iku wis sugih nang kampung, Pak. Omah gede makrong-makrong, Pak. Anake jaya, Pak. Neng kene lho, masuk mau gaya kalungan sarung nonton sepeda. Tuh ukhuwah Cinaiyahnya kuat. Ini buktinya, misalnya kita beli onderdil di kota, glodok, ya Pak, di glodok nih Pak, di glodok, ya. Saya Cina, sampean pedagang Cina. Piro kok? 90 wae. 90 Pak. Wis ora nyang-nyangan, ora ribet ya wis. Padha-padha sih. Sing tutu Pak Ustaz Kalimi sing teko. Pak Ustaz Kalimi ya ayo iso. Pira 100. Enggak aku ora tau iku Pak bandol 100. Beda berapa? 2000. Keluar di pasaran. Cina ngejol 100 berarti 10 Pak. Nang kali ini ngejol 100 paling piro kira-kira? Rugi apa berarti? Pulang modal? Orang pulang modal lah, wene glodok orang nganggo sangu. Itu loh Pak, hebatnya dia. Jadi mau nggak mau orang milih beli ke Cina. Apa Kang kali ini? 110, neng toko kono Cina. Nah, ngono ini ono Cina sugih. Disalah-salah nih kita ngamuk-ngamuk Cina masuk. Sing salah sapa? Nggih. Sing marang sugih Cina sapa? Kita.
Lah kok ngomong lagi nang sugih. Makanya orang Islam kudu punya ukhuwah Islamiyah yang kuat. Iki toko Cina. Iku toko Pak Kaji Kalimi. Beda 10.000. Tukun kali. Kan enak maulid kita minta sumbangan sama Pak Kalimi. Ini kan gak gelem, Pak. Ayo, fakta apa tidak? Fakta. Biar beda 10.000, beda Pak Kalimi. Pak Kalimi kok bayar zakat tiap tahun. Nah, ini kan orang. Pikiran kita ndak cerdas. Pikirannya tuh ngelimet pikirannya itu. Duit sakmono ae hitung-hitungan karo bolo dhewe karo dulur dhewe. Mana ukhuwah Islamiyah itu? Coba ukhuwah Islamiyah praktekkan sampean. Praktekkan. Gak sampai setahun tutup warung Cina. Wong konsumen Indonesia ini mayoritas Islam apa? Terus kapan ukhuwah Islamiyah ini mau diwujudkan? Nah ini masalah. Makanya ayo berangkatlah. Jangan muluk-muluk ukhuwah Islamiyah dulu. Ayo ukhuwah Syahidiyah. Wis ngerti Syahidiyah itu saiki dadi stoke sin. Ya enggak? Loh, nek sing sugih bolomu, kancamu kan melok seneng ah. Terus urung karuan gawe sugih, Pak. Tapi lumayan ngurang-ngurangin rokoknya dulur. Biasanya dulur itu ngerokok nganggo duit jajane anak. Lumayan orang motong jajane anak ngono tok wae lho. Nek ngono tok ae kita udah gak mau berpikir itu dengan sesama kita. Gimana mau orang lain? Halo. Ini loh perlu nikah itu. Ada himpunan jamaah Adomu awil jamu itu jamaatun. Bagaimana jamaahmu? Kita kumpul-kumpulnya arep apa? Arep cerita-cerita untuk nyeritakno wong zaman biyen. Terus engko cerita meneh. Kalau aku nyeritakno pemuda di zaman Nabi Muhammad, kaya gagah nggak mau nikah ditegur sama Nabi. Coba nek ngono kabeh melok ngono. Masih mesake wedok-wedoke orang duwe harga diri kabeh digawe budak. Betul enggak? Hikmah bukan itu? Makanya aja siji, papat nek perlu lho. Wis sugih. Nanti lama-lama tidak ada budak itu. Hikmahnya. Makanya perlunya dibangun sebuah jamaah. Lah, lingkup kecil aja nggak bisa kok. Terus buat apa zaman sholat jamaah tiap hari? Kalau dalam kehidupan kita domisili masing-masing, kenapa nggak saling memperkuat? Tidak memperkuat, Pak. Dibantu ada saudaranya susah. Biar supaya usahanya maju. Beneran, Pak. Itu fakta apa tidak? Kalau nggak ada pernikahan, kita nggak ada persaudaraan loh. Nggak ada kata-kata ukhuwah itu nggak ada. Kenapa ada ukhuwah? Karena ada nikah. Coba kalau nggak ada nikah, ada ukhuwah nggak? Halo? Ini hikmah terbesar. Karena ada adomu awil. Kita ini sebuah himpunan. Himpunan dari keluarga besar. Ini ada himpunan keluarga besar. Ada Tuban, ada Magelang, ada Klaten, ada Wonogiri, ada Batang. Luar biasa kalau ini menjadi sebuah jamiah Islamiyah yang solid. Makanya saya di sini itu kan tempat tarbiyah, Pak. Apapun saya lakukan ini dalam rangka tarbiyah umat, tarbiyah jamaah. Jamaah jangan suudon. Mun aku ndukung nang Pak Kiai sugih, aku nek gelem sugih ket biyen lisan, Pak. Mau aku ngene iki. Aku nek hitung-hitung ngene iki wani piro? Narasumber. Kalau aktor superstar ya. Superstar. Sama cuma figuran-figuran gitu aja. Aku rokok nggawa dhewe tuku dhewe, aku tak tuku-tuku aku dodol wong ana stoke sak bayar-bayar dhewe tak tuku dhewe. Paham nggak, Pak? Itu salah satu bentuk hikmah. Ini perintah larangan. Kalau perintah Allah harus dijalankan, Pak. Kalau perintah Allah dari wahyu, bukan bikinan orang. Mangan tuh, Pak, ada perintah
ada kitabnya, ada bukunya, nggak ada bukunya, sampean mangan nggak? Iya. Dari mana sampean tahu harus mangan? Ada wahyu. Kalaupun nggak nabi mungkin ilham atau wisik, ngombe, kawin. Kalau nggak ada nikah tetap sampean golek-golek. Nah orang-orang yang nggak berani nikah itu mengkhawatirkan. Takut kok tumben sekarang kok dolane ngidul, apa awan-awan nggak aman. Terus siang-siang juga mangkal loh Pak di sono. Oh, jangan-jangan ya kan. Ora rabi-rabi, ngono kan orang curiga, Pak. Mergo ora rabi ya iso memenuhi kebutuhan itu. Apa dikira piye? Ben teratur, ben penak kudu ana Nikah. Belum bisa dipahami, Pak? Bisa. Nah, ya udah. Itu mulai ada syariat, ada fikih itu. Untuk atur supaya tertib. Ayolah kita praktekkan. Jamaah kita, jamaah yang dipraktekkan mau saya jangan cuma cerita begini. Ayo kita hidup, ayo saling topang. Itulah sesuk-esuk nek mbuh nikahno anak, mbuh nyunatno anak, timbangane pesen es adoh-adoh kan. Jamaah kita punya es krim kok. Gimana Pak kali ini? Kira-kira sepakat nggak? Sepakat. Iya. Orangnya, nah itu orangnya. Ya enggak? Kalau emang harus dihitung jumlahnya 1000 kira-kira berang ember. Nek kang kali ini umpama dhewean yo keteteran loro kabel nglayani yo nggak ada Mbah Nur kan lumayan. Bener. Gimana kira-kira Pak? Kalau ukhuwah Islamnya, enggak usah ukhuwah Islamnya dulu, ukhuwah Saidiyah dulu aja. Dari lingkup kita yang sedikit ini. Ayo. Nek sampean enggak engko malaikat yang cuma lambemu terus muncul susun ada curiga, ini ada kebohongan. Kedustaan. Ora ana buktine, ngomong ngemeng omon-omon aja. Bisa dipahami, Pak? Boy, ini ngobrol-ngobrol gini terus. Urusan nikah itu urusan pokok. Urusan kemanusiaan secara menyeluruh. Iya. Ya. Nah, ini kebetulan yang nikahnya aturannya Islam. Prima Pak Kalimin. Iya. Pak, aduh ini tambahin mau aku tak ngerokok sih. Loh, aku rokok ini kurang tak gabut ini. Sampai lali ya. Sampai lali. Monggo silakan tambahin berapa kok? Monggo. Mau ditambahin? Tanggapi. Berapa? Kalau semua nggak nikah kan nggak ada kehidupan ini kan nggak Oh ya, nggak berlangsung ya. berlangsung. Iya. Benar. Kehidupan nggak berlangsung. Kehidupan nggak berlangsung kalau nggak dapat nikah. Nggak, semua nggak nikah kan nggak berlangsung. Iya, betul. Nikah itu proses, Pak. Nikah itu proses. Iya. Proses untuk melaksanakan kebutuhan. Belum gamblang. Oke. Apa? Gimana Pak Tarso? Ya, udah. Ini udah gamblang nih Pak Kiai. Ada tambahan itu yang hadis itu Pak Kiai. Ada suatu hadis itu di hadis apa saya ada opini begini. Masalah cerai itu Pak Kiai. Jadi cerai itu kan pekerjaan yang dihalalkan. Tapi dibenci oleh Allah. Gimana penjelasannya Pak Kiai? Kenapa halal tapi dibenci Allah? Kan ada di hadis itu ya? Apa itu? Perceraian. Iya. Perceraian itu kan halal, dibenci. tapi dibenci Allah itu maksudnya gimana itu? Narasinya begitu itu. Nah, monggo. Sesuatu yang dihalalkan kalau dibenci Allah itu maksudnya gimana? Penjelasannya. Kelihatannya udah jelas itu yang kemarin kelihatannya. Mungkin nggak itu Pak ya. Saya nggak ikut konten gitu. Oh nggak ikut. Saya juga nggak ikut, cuma ngikutin ada itu kan Romo Yai udah nerangin kan kalau setan itu yang paling dibenci Memisahkan keluarga. iya bukan ibadah, bukan sholat, bukan apa kan, tapi Bikin perceraian. kelihatannya gitu yang saya paham ini. Perceraian. Kenapa? Jadi hikmahnya itu. Iya, karena dengan orang menikah kan semua aktivitas jadi ibadah. Oh iya. Istri nyuci, Oh, iya, semua iya. ibadah Ya aktivitas. itu malah pertanyaan saya ya, malah nggak ngerti. Iya. Pertanyaan saya itu. Iya. Semua aktivitas jadi Iya. ibadah. Ya, kalau ingat Caranya. Pak. Iya. Intinya itu aja. Iya. Ya benar. Monggo. Udah, itu ya. Pak Mas Gus mau bertanya? Kalau enggak saya ada pertanyaan sebenarnya. Iya. Mas Saya akan nambahin dikit. monggo. Karena tadi fokusnya kenapa sih talak cerai itu? Ya kan? Halal
Tapi dibenci Halal Allah. kan? Iya. Betul. Tapi kok Dibenci. dibenci kan? Iya. Iya. Saya membenci sesuatu. Ya kan? Saya membenci sesuatu. Ya kan? Saya membenci satu. Apa sama nggak boleh melakukan Boleh. sesuatu yang saya benci itu? Boleh. Saya nggak suka sesuatu itu. Apa Pak Tarso harus tidak melakukan seperti apa yang saya benci? Iya juga. Boleh sebetulnya. Nah, Boleh melakukan. nah iya boleh. Makanya halal cara itu. Karena itu solusi. Solusi. Dalam rumah tanggamu kalau kira-kira udah nggak mungkin mau rumah tangga tujuannya sakinah mawaddah warahmah. Iya. Wong nyatane seminggu pitung dino gencatan senjata cuman semalaman, besok udah perang lagi. Perang preng-preng bandiki piring ya kan. Lu timbangannya kowe ngono terus. Wis nek arep pegatan jane aku ora seneng aku wong pegatan iku. Nek iso aja pegatan. Oke. Apa sesuatu yang orang tidak suka itu tidak boleh dilakukan? Betul. Iya. Masuk akal. Ya benar, masuk akal. Pun toh? Iya, paham. Terus saya kok halal kok dibenci itu piye? Ya boleh toh. Apa sesuatu yang saya benci itu tidak boleh dilakukan Pak Tarso? Boleh. Lah ya boleh ngono. Iya, iya. Aku nggak suka catur, apa sampean nggak boleh main catur? Iya. Boleh. Lah ya boleh ngono. Aku ya orang larang, aku ya meneng ae. Iya. Kowe kok catur ya ora, main aku nek ora suka. Itu wis wae saya catur wae. Sampeyan catur tak jarno itu. Lah iya, ngono lho. Itu Pak maksudnya. Iya. Jadi simpel pertanyaannya, yang jadi ganjilan itu sebelumnya. Iya, Iya. Kalau itu baru padong saya. Dong ya. Oke, sepakat ya Pak Tarso ya? Kita ke fakta kehidupan. Ya, monggo silakan, silakan. Baik.